Ada dua alasan teman-teman ya kenapa beberapa river itu ada yang top up menggunakan air asin lagi Banyak teman-teman. pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya, terutama itu dari river-river pemula juga ya yang masih belum tahu, yang menanyakan ya, Bang, untuk top up air akuariumnya itu pakai air asin atau air tawar, Dimana Bang? kalau untuk salinitasnya itu semakin tinggi maka itu akan bisa menyebabkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini teman-teman ya. Oke, untuk video kali ini aku akan bahas sesuai dengan judul thumbnail kita hari ini ya, yaitu tentang top up air akuarium di tank kita ya, karena juga masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya, terutama itu dari river-river pemula juga ya yang masih belum tahu, yang menanyakan ya, Bang, untuk top up air akuariumnya itu pakai air asin atau air tawar, Bang? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu masih banyak teman-teman ya di kolom komentar ya. Jadi aku akan bahas di video kali ini ya. Jadi kalian itu bisa tahu ya secara detail, ibaratnya itu logiknya seperti apa ya. Jadi kalian nggak cuma tahu tank menguap, oh top upnya itu pakai air tawar, sedangkan kalian sendiri nggak tahu ya alasannya kenapa harus pakai air tawar. Kemudian kalau misalkan pakai air asin lagi penyebabnya seperti apa. Nah, di sini aku akan jelasin secara detail ya. Semoga juga kalian mengerti ya dengan penjelasan aku di video kali ini teman-teman ya. So ya, kita akan langsung bahas saja teman-teman ya. Oke, karena yang akan kita bahas di sini adalah tentang top up air akuarium, itu berarti berhubungan dengan yang namanya penguapan yang terjadi di tank kita teman-teman. Nah, untuk penguapan ini sendiri itu bisa terjadi dari banyak faktor ya, cuman salah satunya adalah penggunaan kipas pendingin teman-teman. Jadi semakin banyak dan semakin kencang kipas pendingin yang kita pakai, itu biasanya untuk penguapannya akan semakin cepat dan semakin besar teman-teman ya. Dan juga satu juga yang harus kalian ketahui, yaitu saat terjadinya penguapan di tank kita, itu yang menguap itu airnya teman-teman ya, jadi bukan garamnya. Karena garam itu sendiri nggak bisa menguap sama sekali teman-teman ya. Jadi otomatis saat air di tank kita itu menguap dan berkurang, maka untuk salinitasnya itu akan semakin meningkat teman-teman ya. Jadi misalkan nih kalian set ini posisinya ya di 1025 ya. Jadi saat air di tank kalian itu menguap ya dan semakin berkurang, nah untuk salinitas di tank kalian itu bisa meningkat ke 1026 atau bahkan lebih teman-teman ya. Dimana kalau untuk salinitasnya itu semakin tinggi, maka itu akan bisa menyebabkan kematian untuk biota yang ada teman-teman ya. Karena untuk ikan sendiri dan koral itu kalau untuk salinitas bahkan bisa nyampe 1030 itu nggak kuat teman-teman ya. Jadi kalian harus perhatikan teman-teman ya. Makanya di sini kita dianjurkan untuk top up sama air yang namanya itu air tawar teman-teman. Jadi jumlah airnya tetap dan untuk kesalinitasnya itu juga akan tetap teman-teman ya. Jadi stabil gitu ya istilahnya ya. Karena kalau untuk di akuarium laut ini sendiri teman-teman ya, kita itu selalu dituntut untuk menjaga stabilitas dari parameter yang ada di tank kita teman-teman. Nah, untuk salinitas itu juga menjadi salah satunya ya. Jadi kalau untuk kita main koral itu biasanya terlalu rendah itu juga nggak bagus, dan terlalu tinggi itu juga nggak bagus teman-teman ya. Apalagi juga untuk ikan ya. Karena kalau untuk air laut sendiri itu kan ada batasnya teman-teman ya, di sekitaran berapa sampai berapa teman-teman ya. Dan biasanya untuk maksimalnya untuk di akuarium air laut itu di 1026 teman-teman. Jadi kalau untuk salinitas di tank kalian itu melebihi 1026 ya, itu kemungkinan biota yang ada di tank kalian itu tidak mampu bertahan teman-teman ya. Karena itu bisa dibilang terlalu asin ya. Makanya kalau aku sendiri biasanya menyarankan untuk salinitas itu bertahan di angka 1025 teman-teman ya. Ya itu juga untuk apa ya, bisa dibilang antisipasi ya jika terjadinya penguapan di tank kita tuh. Kemudian untuk salinitasnya naik ke 1026 teman-teman ya. Karena untuk 1026 itu masih toleransi teman-teman ya. Nah, yang ditakutkan adalah kalau kalian biasanya ngambil untuk salinitasnya main biasanya di 1026, maka saat terjadi penguapan otomatis salinitas yang ada di tank kalian itu akan naik melebihi 1026 teman-teman ya. Bisa terjadi di 1027 atau bahkan lebih ya. Nah itu otomatis ikan nggak ataupun koral itu nggak bakal ada yang tahan teman-teman ya, karena bisa dibilang itu terlalu asin ya.
Nah, kemudian mungkin ada juga yang dari kalian pengen bertanya ya, Bang, kalau misalkan top up-nya itu menggunakan air asin lagi, itu efeknya apa, Bang? Nah, di sini tadi sudah aku jelasin di awal, teman-teman ya, kalau penguapan yang terjadi di tank kita itu yang menguap adalah airnya ya, jadi bukan garamnya ya. Jadi jumlah garamnya di tank kalian itu tetap ya. Nah, kalau kalian itu top up-nya menggunakan air asin lagi ya, otomatis jumlah garam yang ada di tank kalian lama-kelamaan akan bertambah banyak, otomatis untuk salinitasnya itu akan semakin meningkat, teman-teman. Dan ya kita tahu sendiri ya, untuk di akuarium air laut kita dianjurkan untuk menjaga kestabilan salinitasnya di angka tertentu, teman-teman ya. Dan juga itu yang kayak aku bilang tadi ya, itu nggak boleh terlalu asin ya, karena bisa dibilang untuk salinitas air laut sendiri itu ada batasnya, teman-teman ya. Jadi kalau terlalu asin itu menyebabkan biota kalian itu bisa cepat mati, teman-teman. Jadi itu. Dan juga ada dua alasan, teman-teman ya, kenapa beberapa river itu ada yang top up menggunakan air asin lagi, teman-teman. Jadi top upnya itu bukan pakai air tawar, melainkan pakai air asin ya. Ya, alasan pertama kemungkinan satu ya, itu bisa terjadi kemungkinan ya, itu dia itu masih pemula dan dia memang ya bisa dibilang barulah di hobi air laut ini, teman-teman ya. Jadi dia itu bisa dibilang ya belum tahu lah, jadi wajar, teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah bisa jadi dia itu memang sengaja, teman-teman. Nah, sengajanya kenapa? Kemungkinan bisa jadi alasannya karena memang untuk salinitas di tank mereka itu terlalu rendah ya. Dan ini juga biasa aku lakuin, teman-teman ya. Jadi misalkan nih, kan biasanya aku main di 1025, teman-teman ya. Entah kenapa karena kelamaan aku nggak ngecek, itu ternyata untuk salinitasnya itu turun di 1024, teman-teman ya. Nah, biasanya caraku untuk menaikkan salinitas yang ada di tank ini adalah dengan mengisi air top up-nya itu menggunakan air asin lagi, teman-teman ya. Jadi kalau aku itu biasanya kalau untuk naikin salinitas yang ada di tank ini supaya dari rendah itu mau aku tinggiin ya, mau aku normalin, biasanya aku nggak langsung tuang bikin akuarium terus tuang sedikit-sedikit, aku nggak, teman-teman ya. Itu biasanya aku lakukan secara perlahan ya. Misalkan nih, untuk salinitasnya sekarang kan di 1023, terus aku pengen naikin stabilin lagi di 1025 ya. Itu biasanya untuk di air top up-nya itu aku tambahin garam, teman-teman. Jadi otomatis dia saat nanti terjadi penguapan dan air itu akan lama-kelamaan semakin berkurang dan habis, otomatis untuk salinitas yang ada di tank ini akan meningkat ya. Jadi biasanya aku setiap hari aku isi air asin ya. Jadi nanti kalau sudah habis terus aku ukur lagi ya untuk salinitasnya itu sudah di 1025 atau belum ya. Jadi kalau misalkan masih belum nyampe 1025, biasanya aku akan lakuin lagi, teman-teman ya. Jadi aku isi untuk top up-nya itu menggunakan air asin, teman-teman. Jadi memang karena tujuannya itu untuk meningkatkan salinitas yang ada di tank, teman-teman ya, karena sebelumnya itu turun terlalu jauh ya. Jadi itu, teman-teman ya, alasannya. Nah, mungkin dari kalian juga ada yang pengen tahu ya alasannya kenapa aku untuk naikin salinitas. Kalau misalnya air di tank aku salinitasnya itu turun, kenapa lebih milih menggunakan yang auto top up itu ya, ketimbang harus ngambil di air di tank ini ya, kemudian campur garam terus tuang. Nah, itu alasannya adalah satu, teman-teman ya. Kita tahu sendiri untuk di akuarium laut ini kita dituntut untuk menjaga stabilitas dari setiap parameter yang ada di tanknya, teman-teman. Nah, untuk salinitas sendiri itu termasuk salah satu parameternya, teman-teman ya. Nah, kenapa aku lebih milih seperti itu? Karena misalnya nih, aku ngambil di air di tank ini ya, kemudian aku aduk garam lagi ya, ibaratnya bikin garam lagi, terus aku tuangin lagi tuh langsung secara signifikan ya, supaya itu naik ke 1025. Nah, yang ditakutkan itu adalah ada ikan ataupun biota atau koral ya yang nggak tahan dengan swing parameter yang terlalu besar, teman-teman ya. Karena untuk salinitas di 1023 terus tiba-tiba naik ke 1025 dalam waktu sebentar, itu yang ditakutkan ada ikan yang nggak tahan dan akhirnya mati, teman-teman. Bahkan koral juga bisa ya. Makanya juga aku untuk menaikkan salinitas yang biasanya turun, aku lebih memilih menggunakan itu ya. Makanya kemarin itu pernah turun sampai 1023 itu tuh, kemudian aku naikin ke 1025. Untuk naikannya ke 1025 itu butuh waktu sekitar 4 hari, teman-teman. Jadi kalian bisa tahu sendiri untuk auto top up kecil itu ya, itu bakalan habis sekitar 24 jam ya. Jadi biasanya aku setiap hari itu ngisi sekitar 1 sendok ke situ, teman-teman.
dan akhirnya hari keempat baru bisa naik ke 1025 ya, dan akhirnya itu aku stop untuk pengisian air asinnya teman-teman di auto top up-nya. Jadi aku nggak berani kalau langsung naikin dari 1023 ke 1025 dalam waktu sekejap ya, takutnya yaitu koral dan ikan ada yang stres dan akhirnya mati teman-teman. Jadi itu teman-teman ya, pentingnya untuk menjaga stabilitas dari setiap parameter yang ada di tank kalian ya, agar swingnya itu tidak terlalu parah teman-teman ya. Ya, jadi itulah penjelasan singkat mengenai top up air akuarium teman-teman ya. Ya sebenarnya itu nggak singkat-singkat banget teman-teman ya. Dan ya semoga juga kalian mengerti dengan setiap penjelasan yang aku jelasin di video kali ini teman-teman ya. Dan buat kalian juga yang memang masih ada pertanyaan ya yang seputar akuarium air laut, kalian bisa komen aja di bawah teman-teman ya. Buat kalian yang sudah nonton video ini, buat yang sudah subscribe juga, aku ucapin terima kasih banyak teman-teman ya. Dan jika kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share teman-teman ya. Dan ya untuk video kali ini lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Dan ya aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya teman-teman ya. Bye bye.